Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, selamat sore, dan mungkin selamat malam kalau ada yang menyaksikan di bagian Indonesia sebelah sana. Dan siang ini kita akan mencoba berbincang-bincang di acara berisik ya, yaitu bincang riset dan ide kreatif. Pada sore kali ini kita akan membicarakan topik yang berkaitan dengan perubahan iklim. Weh, keren nggak tuh topiknya? Serba serius, serba kayaknya gimana gitu ya kita kalau bicara tentang perubahan iklim. Tapi jangan salah, kita akan berbicara ngobrol-ngobrol dengan Mas Doni. Ini yang kelihatannya serius tapi bisa dibikin nggak serius loh. Yakin? Kita tunggu aja. Sebelumnya saya perkenalkan, namanya narasumber kali ini adalah peneliti P3 Sekpi juga, yaitu bernama Doni Wicaksono. Beliau lahir di Madiun tanggal 18 Maret 19 titik-titik, karena katanya minta dirahasiakan. Mengambil jurusan S1 di Fakultas Kehutanan IPB, kemudian S2-nya mendapat gelar Magister Science of Science, itu di Master of Science in Information Technology for Natural Resources Management di Fakultas MIPA IPB. Sementara kepakaran beliau di P3 Sekpi ini adalah perencanaan hutan dan AIS. Mas Doni ini itu banyak terlibat di proyek-proyek penelitian yang terkait dengan Forest Carbon Partnership Facility atau FCPF, kemudian ASEAR juga, dan aktif juga di FIP, itu di bawah Dirjen PSKL KLHK, serta BioCF atau Capacity Building Trainer, dan juga di Perhutani untuk kajian hutan biomasa energi. Dan bersama kita telah hadir Mas Doni. Selamat siang Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, semua, Mas Bogi dan teman-teman berisik. ya, terima kasih semua, terima kasih, dan terima kasih juga Mas Doni yang telah meluangkan waktunya. Dan sebelumnya saya juga sebagai atas nama panitia berisik mohon maaf karena seharusnya Mas Doni ini tampil dengan Mas Budi, Budi Prasetyo, tapi Mas Budi sedang ada halangan tertahan di bandara di Pontianak. Nah, katanya Mas Budi tadi tolong sampaikan permintaan maafnya, tapi saya bilang dengan bercanda, mohon maaf Mas Budi, tidak ada maaf bagimu. Karena sekarang saya harus menggantikan posisi beliau. Tapi jangan khawatir, kita akan coba berbicara tentang berisik, tetap sesuai dengan temanya, yaitu bincang riset dan ide kreatif. Kita akan menggali banyak hal terkait dengan apa yang dimiliki kemampuan oleh Mas Doni. Dan seperti biasa bagi pemirsa ataupun penonton di akun Story Live p3sekpi.bli, jangan lupa untuk memfollow akun p3sekpi.bli, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan diusahakan dijawab oleh narasumber kita. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita agak bicara seputar pribadinya dulu ya. Mas Doni katanya senang gitar ya. Ada kaitannya nggak Mas gitar ini dengan perubahan iklim? Oh, ada dong. Ya, gimana? Cerita dong. Gitar itu salah satu alat untuk mengekspresikan diri buat saya. Jadi dengan Ya. gitar, kita bisa main lagu-lagu dengan semangat iklim. Iya, iya, iya. Salah satunya itu. Mas Doni kan Mas Doni jadi ini nih peneliti di P3 Sekpi. Ada Ya, pertanyaan nih lewat WA. ah, Katanya, kenapa sih jadi peneliti, Mas? wah, mau jawaban yang jujur atau yang tersembunyi nih, Mas Bogi? Yang asik-asik aja, Ah, gimana Mas Doni? Simple aja sebenarnya waktu daftar PNS dulu, yang tersedia lowongannya ya peneliti. Makanya jadi peneliti. Tapi kemudian setelah dijalani, dirasakan, Ya, saya semakin menikmati kehidupan sebagai seorang peneliti. Karena tentunya kita bisa punya banyak kesempatan untuk banyak mengkaji rahasia alam. Yang terus terang ini kan juga perintah agama. Ini hari Jumat nih Mas Bugi nih.
baru Jumatan Habis sholat jadinya Jumat ya. agak kemudian tentunya sebenarnya gini nih, jiwa peneliti itu ada di setiap orang masing-masing. Nah, Hmm. mulai dari kecil, mulai dari bayi ada bisa ada kertas dimakan, kemudian setelah itu dilepeh lagi karena itu wah nggak enak, kemudian mulai belajar jalan dia cari cara sendiri buat berjalan. Itu dari kecil sudah ada sebenarnya di setiap orang itu jiwa peneliti. Banyak lagi kemudian misalkan di zaman sekolah nih ada nandain gurunya udah datang belum, tandanya apa, itu ada eh, motornya atau mobilnya ada, oh berarti gurunya ada gitu. Jadi setiap orang Ya. itu punya jiwa peneliti. Nah, dari kecil itu. Jadi sebenarnya seorang peneliti itu sudah memang sudah fitrah manusia mungkin ya, kayak saya bilang. Jadi menekuninya Iya. sebagai satu pekerjaan itu buat saya nikmat sekali. Cuma bedanya ada yang menjadikannya profesi seperti Mas Doni, ada yang enggak gitu ya, Mas. Ya, kira-kira Udah begitu. berapa lama, Mas, peneliti P3 Sekti? Kalau sesuai ketiga sekti ya dari Ya, 2010, 2010 jadi sudah berapa tahun? 10 10 10 ya. tahun ya. Ya, nggak terasa ya. Udah banyak nih Gak mungkin terasa ya Mas. tulisan-tulisan. Mas, sebelum masuk sini kumis saya belum ada ini. Sekarang sudah kumis sudah berjenggot. Ini karena mungkin sudah lama jadinya tumbuh aja gitu. Jadi ternyata meneliti juga membuat subur kumis dan jenggot ya. Ya semuanya saya tumbuhin deh yang bisa tumbuh. Selama masih bisa tumbuh. Mas, ini saya lagi Ya, kipas-kipas nih. Ini akibat ya. perubahan iklim bukan, Mas? Bisa jadi Mas, perubahan iklim dari iklim di luar ruangan yang adem masuk ke Ya. iklim dalam ruangan yang agak kurang udara. Bisa. Jadi sebetulnya yang disebut perubahan iklim itu apa sih, Mas Doni? Coba deh. Mungkin banyak yang penasaran juga nih. Ada perubahan Nah, iklim, ada pemanasan global. Apa sih itu makhluk-makhluk apa sih itu sebenarnya? Mungkin Mas Doni bisa jelaskan oke. secara singkat dan sambil santai, Mas. Tetap santai. Enggak? Bicara tentang perubahan, ya Mas Pugi, saya sebelumnya mau mengutip satu kata-kata bijak dulu. Bahwa sebuah perubahan itu adalah suatu keniscayaan, Mas Pugi. Jadi perubahan itu adalah hal yang inevitable, katanya. Tidak dapat dihindarkan. Karena tentunya seiring berjalannya waktu, berjalannya kehidupan, itu perubahan akan terus terjadi. Kalau mengutip kata band Scorpion, itu bahkan angin aja berubah, Mas Bugi. Di lagunya Ya. itu Wind of Change. Nah, jadi angin pun berubah. Jadi Ya. ya perubahan itu tentunya harus kita sikapi dengan bijak, dengan baik. Ada perubahan yang dari kurang baik menjadi baik, ada dari baik menjadi lebih baik lagi dan sebagainya. Nah, ini Ya. sekarang tadi perubahan apa tadi Mas? Perubahan iklim ya? Ya. Perubahan iklim. Nah, perubahan iklim secara definisi dari berbagai referensi menyebutkan bahwa definisinya adalah rata-rata cuaca yang diukur dalam jangka waktu yang lama gitu. Itu secara definisi. Kalau perubahan iklim ya berarti iklim yang berubah. Simple aja Mas. Gini. Ya. Nah, ini saya bukan mau pamer jam tangan ya Mas Bugi. Ini saya misalkan ini begini, ini saya misalkan ini adalah bumi kita tercinta ini nih. Ya. Nah, kita itu ada di sini nih. Mungkin Mas Bugi, saya, hewan, Ya. tumbuhan, makhluk hidup, semuanya ada di bumi ini. Kemudian tentunya di bumi ada lapisan atmosfer nih, Mas Bugi, dan teman berisik. Ya. Kemudian ada outer space, luar angkasa, dan ada matahari. Nah, Ya. semuanya ini bersinergi dan saling berinteraksi secara indahnya sehingga memungkinkan adanya kehidupan di bumi kita ini nih. Nah, dari energi yang matahari yang diterima oleh atmosfer diserap, kemudian ada energi yang dikembalikan lagi ke ke luar angkasa. Nah, ini juga
menimbulkan adanya iklim, adanya cuaca di sana sebagai kondisi pemungkin kehidupan. Nah, yang terjadi sekarang nih Mas Bugi, ditemukan setelah sekian tahun ini, bertahun-tahun adanya kehidupan ini keseimbangan yang indah tadi ini mulai terganggu nih Mas Bugi. Di Ya. menurut berbagai hasil riset, hasil penelitian bahwa suhu di atmosfer kita ini semakin panas. Nih, artinya bahwa energi yang tadi seimbang antara yang masuk dengan keluar tadi sini sudah mulai terganggu nih. Nah, kondisi pemanas yang suhu bumi yang panas secara global ini itu yang kita kenal sebagai pemanasan global. Nah, ini pemanasan Iya. global ini memicu perubahan iklim. Nah, Hmm. pemanasan global ini yang kalau orang Bogor bilang nih global warming. Kalau bahasa Inggrisnya global warming. Nah, pakai M Global. ya Mas Bugi ya. Saya sekalian mengkoreksi, barangkali masih ada yang masih keliru. Saya pernah jalan-jalan itu di salah Ya. satu lokasi lah di sini. Itu ada spanduk besar gitu, dibilangnya Stop Global Warming, pakai M Oh, gitu. iya, iya, iya. Nah, ini saya hampir 99% yakin ini maksudnya Stop Global Warming. Gitu. Tapi mungkin Warming. karena kesalahan ya wasit garis kali ya, kalau bola keluar belum belum benderanya belum diangkat jadi N gitu. Jadi kalau sebenarnya itu global warming, pemanasan global. Kalau warning kan jadi peringatan global. Apa yang diperingatkan secara Ya. global? Mungkin kalau kata band ekstrim, make love not war gitu ya di lagunya. Kalau Iya. warning secara global. Mungkin global warming salah satu global warning juga. Jadi itu sekilas tentang pemanasan global yang terjadi. Nah, pemanasan global ini yang terjadi di bumi kita ini nanti memicu perubahan iklim nantinya. Kira-kira seperti itu, Mas Ya, Bogi. jadi sebetulnya saling terkait walaupun ada perbedaan ya antara perubahan iklim dengan pemanasan global gitu ya. Nah, Pemanasan global itu memicu ya, terjadinya perubahan iklim gitu tuh, Mas Bogi. oke. Artinya ada yang menyebabkan. Nah, sekarang kalau misalnya menyebabkan pemanasan apa perubahan iklim, yang menyebabkan pemanasan global itu di samping hal tadi kalau ada upaya manusia yang menyebabkan itu apa tuh, Mas Doni? Nah, berdasarkan hasil riset pula menurut para ahli, nah yang menyebabkan si suhu di atmosfer ini meningkat itu karena meningkatnya pula konsentrasi atau kepadatan dari gas-gas tertentu nih Mas Bogi dalam atmosfer bumi Ya, kita. Nah, sehingga panas simpelnya ya panas matahari yang datang itu kemudian diperangkap di dalam atmosfer bumi tadi. Karena gas-gas tadi bersifat itu merangkap panas. Nah, di penjelasan awal tadi, ini gas-gas ini sebenarnya penting bagi kehidupan kita. Karena ini menjaga kondisi bumi agar memungkinkan adanya kehidupan. Tapi yang terjadi sekarang, uh, kepadatan gas-gas ini semakin meningkat nih. Nah, gas-gas ini diantaranya itu ada CO2, ada apa metana gitu. metana. Nah, ini gas-gas ini disebut gas-gas rumah kaca. Nah, kenapa? Karena ini menimbulkan yang tadi pemanasan tadi ini menahan panas tadi ini disamakan dengan apa yang disebut efek rumah kaca. Jadi Ya, asumsinya sama seperti kondisi rumah kaca yang digunakan untuk budidaya tanaman untuk merangkap untuk menjaga kondisi di dalam rumah kaca itu. Nah, ini juga sekalian mengkoreksi mungkin barangkali ada teman-teman berisik yang masih belum tepat. Saya pernah mendengar dulu efek rumah kaca itu diartikan oleh orang itu sebagai efek pemanasan yang ada di daerah perkotaan dengan ya. gedung-gedung tinggi dengan Hmm. kaca yang banyak. Nah, sebenarnya itu kurang tepat. Sebenarnya yang dinamakan efek rumah kaca itu yang terjadi di bumi kita itu di mana atmosfer semakin padat oleh gas-gas rumah kaca sehingga panas yang masuk itu
tertahan di dalam bumi, menyebabkan suhu yang terus meningkat secara global. Begitu. Mungkin bahasa Inggrisnya itu ngelekepnya. Nah, Seperti eta itu. sambil minum teman berisik. Ya, ayo kita ini kayaknya makin menarik nih kita bicara Hmm. panas, bicara mudah-mudahan juga penonton dan pemirsa berisik dimanapun Anda berada semakin panas juga dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang udah hadir, udah menonton di Dialog Berisik edisi ke-9 kali ini dan jangan lupa untuk memfollow akun p3sekti.bli dan juga ada akunnya Mas Doni @doni_ny_wicak pakai S ya Wicaks. Nah, Jamak. silakan sambil minum. Ini juga nih tadi dibuatin Pak Endro nih. Ini ada kopi Uh. Bajawa. Wah, ini hot banget nih kita bicara. Nah, kalau misalnya orang bikin pemanasan nih, masak kopi, kemudian transportasi segala macam itu menyumbang nggak ke pemanasan global kita ini? Gimana menurut Mas Doni? Nah, saya memandangnya gini Mas Bugi. Seperti di Ya, awal saya sampaikan tadi bahwa suatu perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Artinya itu inevitable. Kita tentunya hidup di bumi ini itu memerlukan berbagai sarana untuk kemudahan hidup. Seperti ya, teknologi yang itu transportasi, kemudian komunikasi, industri dan sebagainya itu. Nah, tapi sebenarnya kemudahan-kemudahan ini tentunya membawa dampak ternyata buat bumi kita tercinta ini nih, menyebabkan tadi menyebabkan terlepasnya atau teremisinya namanya gas-gas rumah kaca dari semua kegiatan kemudahan di kehidupan kita tadi. Seperti ya, contohnya itu kita eh, kendaraan, asap transportasi, kendaraan, pesawat, mobil, kemudian dari sisi industri juga tentunya ada dari proses industri ada menyumbang emisi, termasuk pembakaran, bukan pembakaran ya, hutan yang terbakar, kehilangan ya. pohon-pohonan hutan, alih fungsi lahan, itu semuanya menyebabkan teremisinya gas-gas rumah kaca tadi, dan kemudian jumlahnya menumpuk di atmosfer bumi kita. Begitu Mas Budi. Nah, berarti kalau ada peningkatan bisa juga ada penurunan sebetulnya ya. Sebetulnya ada penurunan, Ya. ya. Kira-kira apa yang bisa Makanya dilakukan untuk menurunkan? Karena pasti kalau terus naik pemanasan kan kurang bagus. Nah, ya, gimana nih kira-kira untuk menurunkannya? menurunkan ada, kalau saya memandangnya ada dua cara setidaknya ya. Ya. Yang jumlah gas rumah kaca yang ada itu diserap, dan yang cara kedua adalah jangan menambah lagi gas rumah kaca ke atmosfer. Simple, cuma itu saja sebenarnya. Jadi Salah sebenarnya salah kayaknya duanya ya. lebih sulit menurunkan berat badan kali ya. Itu problem tuh juga tuh untuk manusia. Problem. Bukan berat badan sih Mas, lingkar perut biasanya yang agak susah. Iya, iya, iya. Kalau berat badan Benar, masih benar, oke lah. benar. Jadi sebenarnya ke manusia banyak banyak juga harus apa banyak usahanya yang bisa untuk menurunkan efek rumah kaca itu ya Mas Doni ya. Ya, karena perubahan iklim sebenarnya, makanya tadi selain sebenarnya usia bumi kan juga sudah tua nih Mas Bugi. Tentunya Hmm. semakin tua sesuatu maka pasti akan terdegradasi. Dan yang kedua, selain itu aktivitas manusia ini dalam jangka waktu yang lama tadi itu kemudian terus menambah menambah apa namanya proses perubahan iklim tadi, memicu perubahan iklim tadi begitu. Ya. Di satu sisi hal itu sebenarnya adalah tentunya tidak bisa dihindari karena itu adalah kehidupan. Tapi di satu sisi itu kemudian uh, memberi dampak pada iklim. Jadi kita sebenarnya yang kita lakukan adalah tadi sebenarnya tujuannya itu adalah untuk uh, lebih bijak dan lebih manajemen semua dalam semua hal ya adalah dengan berorientasi kepada lingkungan. Ya.
Berarti kata kunci tadi kita harus lebih bijak ya gitu. Jadi kalau misalnya Ya, kayak di rumah kita rajin ya, misalnya po halaman, tapi kemudian sampahnya kita bakar, itu kurang bagus ya berarti. ya menurut saya itu kurang bagus. Karena salah satu sektor penyumbang emisi kan dari waste, dari limbah, jadi sampah. Nah, Ya, ini ada pengolahan limbah juga yang baik, yang bisa didaur ulang, economical, apa yang dengan environmental friendly, daripada itu dibakar. Ada cara dikumpulkan, kemudian yang bisa didaur ya. ulang, itu lebih bijak daripada dibakar. Karena itu juga, terus terang saya juga pribadi kurang seneng, baunya mantap. Kalau ada yang bakar. Bikin nyesek gitu katanya kalau bakar Ya, sampahnya masuk sampai ke rumah tuh asapnya. Nah, iya. sebelum kita lanjutkan nih, Mas Doni, Ya, sekali lagi saya mohon untuk bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan hmm, coba nanti sampaikan ke narasumber supaya dijawab. Nah, ini ada satu pertanyaan yang muncul di kolom komentar dari akun Jati_WH, Pak Jati nih. Nah, katanya begini, Mas Doni. Mas ya. Doni, tahun 1980, nih kata Pak Jati nih, saya mulai kuliah di Bogor. Dan setiap hari berangkat kuliah harus pakai jaket dan bawa payung. Karena dingin dan tiba-tiba suka hujan. Sekarang sudah tidak dingin lagi ya. Apakah ini dampak perubahan iklim di Bogor? Bagaimana kira-kira Bogor 25 tahun lagi ke depan? Nah, ini mungkin pertanyaan menarik ya. Artinya yang lalu, yang sekarang, dan kira-kira prediksi ke depannya gimana? Mungkin bukan hanya Bogor, ini akan bisa juga terjadi di wilayah lain di Indonesia. Tapi memang Bogor sekarang kayaknya hareudangnya panas. Memang nggak Ya, Mas Doni? ya, terima kasih Pak Jati untuk pertanyaannya. Pertanyaannya gampang, Mas Bugi. Jawabannya yang susah. Sama Pak Jati, saya mulai di Bogor jauh setelah Bapak. Saya tahun 95 itu sudah di Bogor, Pak. Waktu itu sekolah juga saya alami seperti itu juga, kurang lebih. Selain angkotnya masih murah tuh 150 perak kalau nggak salah. Tapi yang saya ingat itu kalau eh, pagi itu berangkat sekolah, itu masih ada kabut di pagi-pagi itu tuh Hmm, di Bogor. ya. Sehingga itu kalau jalan gitu berangkat sekolah kayak di video klip, Pak. Jadi kayak di video klip lagu Bon Jovi. Nah, kemudian itu dia memang sampai di SMA itu juga rame bikin jaket kelas. Wah, itu jadi karena tapi Iya, memang benar. memang perlu juga karena Bogor memang dingin. Ya, sekarang kita bisa lihat bersama bahwa itu salah satu, menurut saya Pak, salah satu indikasi juga bahwa dampak perubahan iklim ini bisa kita rasakan baik dari kita pribadi ini sendiri, di udara semakin panas, kemudian kita bisa rasakan sendiri bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian uh, dari kemudian nanti dari diri sendiri itu bisa jadi dampaknya yang lebih besar. Seperti contohnya di Bogor juga kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, terserah. Iya, Jadi dulu bisa bisa kita prediksi nih. Sekarang dia mau hujan, hujan, mau panas, panas, itu kondisinya ekstrim sekali gitu. Gilirannya panas itu berasa panas sekali, kemudian begitu hujan derasnya bukan main. Nah, ini yang terjadi dari yang saya baca bukan hanya di Bogor juga, di beberapa tempat di Indonesia pun seperti itu. Kondisi ekstrim begini terjadi. Nah, ini ya. kemudian berdampaknya lebih jauh lagi misalkan ke teman-teman petani gitu ya. Dari dulu kita diajarkan di sekolah dasar, musimnya ada dua Indonesia, hujan dan kemarau. Kalau hujan itu bulan ini sampai bulan ini, kemarau kemudian itu. Jadi ini pola ini yang kemudian dipakai dan diketahui juga oleh petani dalam misalkan menanam menanam padinya, kapan panen. Nah, itu bisa diatur sehingga, tapi yang sekarang terjadi kan tidak seperti itu. Banyak kondisi cuaca ekstrim yang terjadi sehingga banyak juga yang gagal panen. Lebih jauh lagi kemudian ada penelitian untuk kemudian eh, apa dari suhu yang semakin panas ini bisa menyebabkan udara yang kering sehingga bisa memicu badai. Itu penelitiannya Eropa kalau saya tidak
kalau saya tidak salah ingat. Kemudian sampai ke efek es yang mencair di kutub sana. Jadi itu berpotensi untuk menambah permukaan air laut sehingga kemungkinan pulau-pulau kecil itu bisa 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 lama-lama hilang dan daratan pun akan bisa hilang. Dampaknya sampai sejauh itu. Kalau menanggapi pertanyaannya Pak Jati, Ya, bisa jadi Pak ini karena perubahan iklim karena itu yang kita kita rasakan sekarang. Nah, untuk yang kira-kira 25 tahun ke depan, saya pernah membaca ada model-model Pak, model iklim yang dibangun. Seperti yang saya sampaikan tadi itu yang penelitian Eropa tadi itu akan terjadi udara yang panas semakin panas ini nanti menyebabkan kekeringan. Udara yang kering ya. sehingga nanti bisa secara jangka panjang bisa memicu badai, bisa memicu yang lain sebagainya. Kira-kira itu Pak, mudah-mudahan. Jadi perlu tetap campur tangan manusia nanti untuk kalau prediksinya buruk ke depan, jangan sampai hal itu terjadi gitu ya Mas Doni ya. Ya, Ya. Nah, ini sepertinya kalau tadi ada naik, ada turun, bagaimana menurunkannya, berarti kan ada ukuran ya, atau metode bagaimana mengukur itu ya. Tapi sebelum kita membicarakan tentang bagaimana mengukur kenaikan atau penurunan untuk yang berdampak kepada perubahan iklim ataupun pemanasan global, ada satu pertanyaan lagi ini dari akun Handoyo_Oli, Mas Handoyo. Dia pertanyaan seperti ini. Roy W. Spencer, klimatolog NASA, dalam bukunya The Great Global Warming Blunder, itu yaitu tentang How Mother Nature Fooled the World's Top Climate Scientists, bilang kalau global warming tidak antropogenik, tapi karena perubahan tutupan awan yang menghalangi sinar matahari, dan itu bersifat siklus katanya. Nah, Mas Handoyo nanya, gimana menurut Profesor Doni? Nah, silakan nih Pak Doni. Mas Doni, silakan menjawab. ya sebenarnya ada beberapa pemahaman juga tentang perubahan iklim. Nah, yang disampaikan Mas Handoyo tadi juga salah satu pertimbangan keilmuan tentang perubahan iklim. Nah, itu bisa tentunya ada bukti-bukti ilmiah pula yang mendukungnya secara apa ya, klimatologi atau ini segala. Ya, Tapi kemudian terlepas apakah antropogenik berpengaruh atau tidak, ternyata memang secara metode ilmiah pula dari berbagai riset, nah ini terbukti sebenarnya bahwa antropogenik ini menyumbang pula kepada bertambahnya gas-gas rumah kaca di dalam atmosfer tadi. Itu sudah dibuktikan dengan berbagai riset dan itu memang terjadi, dan itu juga pula tentunya berpengaruh terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Saya pikir semua hal saling 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 mengisi, Mas Handoyo, menanggapi itu. Terima kasih. jadi ada cause and effect ya, causal and effect-nya gitu ya, ada sebab Ya, akibatnya, kemudian ada yang saling terkait juga gitu ya. Ya, itu tadi jawaban dari Mas Doni untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Handoyo. Nah, sebelum kita lanjutkan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa memfollow akun p3sekti.bli dan mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar di bawah ini. Ada satu lagi nih pertanyaan dari belajar berusaha. Nah, kita nih sedang belajar juga berusaha mengerti apa itu pemanasan global dan perubahan iklim. Pertanyaan adalah, apakah efek rumah kaca merupakan proses alami dan apa yang dapat dilakukan ya oleh kita ini semua ini untuk mengurangi kontribusi gas rumah kaca. Nah, demikian Mas Doni, monggo. ya. Sebenarnya ya dari yang saya ketahui, Pak belajar dari belajar berusaha ya. Ya, Terima kasih Pak pertanyaannya. Dari saya dari yang apa yang saya sudah ketahui, memang ada efek rumah kaca itu karena tadi seiring umur bumi yang semakin tua itu juga ada kontribusinya terhadap kondisi perubahan iklim, pemanasan global. Tapi yang kedua juga
dari yang saya ketahui, faktor antropogenik pun juga memberi kontribusi terhadap perubahan iklim tersebut. Nah, jadi apakah itu alami atau buatan? Dua-duanya ada. Hanya barangkali yang harus bisa bukan barangkali yang sesuai dengan apa yang sudah diteliti oleh para ahli. Ternyata antropogenik ini memberi kontribusi yang juga signifikan jika Ya. dibandingkan dengan terjadi secara alam. Untuk ini tentang apa yang dilakukan, yang dapat dilakukan untuk mengurangi kontribusi gas rumah kaca. Kalau bisa saya ceritakan bahwa tentunya dunia pun ini juga concern, peduli terhadap perubahan iklim ini. Sehingga ada konvensi dunia ini yang menyepakati ada cara mengukurnya. Nah, sebelum kita mau mengurangi, sebelum apa kita harus tahu dulu nih update status kondisi Hmm. kondisi atmosfer kita seperti apa. Nah, ini Bukan hanya tentunya Facebook ada aja ya, update status. ya update status kita Pak Lingkungan. Iya, iya, Nah, iya, ini iya, iya, tahu. kemudian tentunya ada cara metode yang kemudian disepakati secara internasional. Nah, ini penting untuk kita buat sebagai acuan agar pengukurannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara internasional dengan kaidah yang benar. Nah, dari yang saya pelajari ada beberapa sektor nih, ada pertanian, kehutanan, ada energi, kemudian sampah, transportasi. Ini semuanya punya metode sendiri-sendiri nih, Pak. Nah, kemudian setiap sektor ini menginventarisasi atau menghitung nih semua emisi-emisi dari seluruh sektornya. Nah, setelah ketemu, nah baru kemudian masing-masing sektor ini kemudian melakukan kegiatan apapun itu untuk menurunkan emisi sesuai bidangnya. Saya misalkan di kehutanan ya Pak, karena Ya. dari KLHK, dari Litbang. Kalau dari kehutanan, kita sudah tahu nih tingkat emisinya gas rumah kaca karbon segini. Akhirnya kita punya target untuk menurunkannya adalah melalui kegiatan misalkan, penanaman misalkan, pencegahan kerusakan hutan, pencegahan alih fungsi hutan, kemudian seluruh pembuatan seluruh payung hukum, payung kebijakannya untuk memastikan pada koridornya. Untuk kita itu semuanya contoh ya di antara usaha-usaha kita dalam menurunkan emisi. Sehingga kalau dari kehutanan, karena pendekatan atau metode yang digunakan untuk menghitung emisi atau tingkat karbon dari hutan itu, dari kehutanan adalah dengan melakukan penghitungan pada hutan gitu. Jadi hutan itu diasumsikan sebagai bukan diasumsikan, hutan itu secara ilmunya kan banyak pohon-pohon nih, Mas Bogi. Ya. Nah, sesuai dengan pelajaran sekolah dasar pula bahwa pohon itu butuh makan, nutrisi Ya. untuk hidup. Nah, dia juga bernafas. Nah, dari proses itu tuh membutuhkan karbon dioksida. Nah, untuk proses makan dan tumbuhnya itu. Nah, potensi penyerap. Jadi pohon-pohon di hutan itu terus selama dia tumbuh dia selalu menyerap CO2 dan sesuai pelajaran sekolah dasar pula mengeluarkan O2. Nah, Betul. sehingga pada dasarnya itu dalam tubuh tumbuhan tadi itu ada tersimpan karbon di dalamnya. Nah, setelah itu karbon ini adalah sebagai potensi karbon. Jadi salah satu sebuah luasan hutan itu yang penuh pohon-pohonan itu merupakan satu gudang karbon. Nah, itu pengukuran di kehutanan. Sehingga apa yang dilakukan usahanya dari kehutanan, kayak seperti yang saya sampaikan tadi di atas, kita mengurangi gas rumah kaca. Yang kedua, jangan menambah lagi gas rumah kaca. Di kehutanan caranya diantaranya melakukan
penanaman pohon yang paling, ya bukan yang paling, yang dilakukan. Kemudian satu lagi itu hutan yang masih ada itu dijaga agar tidak Ya. menambah lagi, menambah eh, konsentrasi gas CO2 di atmosfer. Kira-kira begitu, Pak. Ini mungkin kalau nggak sengaja nih, saya kasih lihat mungkin kebaca. Ini juga mungkin salah satu cara ya untuk Hijau bumiku, mengurangi. mm-mm. Nah, Hijau bumiku, lestari hutanku, sejahtera rakyatku. Nice. artinya kan ini Nah, semboyan mungkin yang harus umum yang senada dengan yang disampaikan oleh Mas Doni tadi gitu ya. ya, Berarti inti dari penghitungan, kalau kita tahu pemanasan global, perubahan iklim itu dari mm, penghitungan karbon gitu, Mas. ya, itu dia tadi yang sudah sampaikan Mas Lugi ya, Ya, bahwa apa namanya, kita butuh satu satu ukuran nih, satu ukuran ya, untuk menghitung, satu ukuran yang kita sepakati bersama nih, seperti ya, ngukur berat, ngukur bobot tentunya kilogram, ngukur jarak pakai meter, atau ya itu kan satu satuan yang kita standarkan. Nah, satuan karbon sebenarnya ada beberapa pertimbangan. ya, Eh, Karbon dalam bentuk CO2 misalkan, itu adalah dari penelitian pula tuh ya, dengan kadar yang paling banyak yang di atmosfer kita. Itu dari seperti misalkan dari sektor pertanian gitu. Itu yang setahu saya yang diukur itu adalah gas metana. Karena dari ya. pertanian itu banyak memakai pupuk. Pupuk ini mengemisi gas metana. Nah, jadi itu gas yang diukur dari sana. Jadi tiap sektor itu bisa jadi gas yang diukur itu berbeda, tapi intinya satuan yang kita sepakati dan memang itu adalah yang terbanyak itu karbon, karbon tadi, Mas. Ya. Sulit nggak, Mas, mengukur karbon itu? Atau mungkin dengan alat apa atau bagaimana? Mungkin secara singkat bisa dijelaskan, Mas. Ya, setiap bidang tadi punya metode sendiri. Misalkan kalau pertanian Ya, ya, setahu saya ya di sawah itu mereka menangkap, ada alat tangkapan yang menangkap gasnya, itu yang diukur. Nah, dari kehutanan ini yang diukur hutannya, pohonnya. hmm. Jadi caranya ya kita ke hutan, ngukur pohon. Ada dua ya, ada beberapa cara, dua diantaranya ini pengukuran langsung di lapang. Kok dari kehutanan ya, pengukuran langsung di lapang, kemudian memakai teknologi penginderaan jauh. Ya, Ya, langsung di lapang ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita datang ya. ke hutan, ke lokasi, kita inventarisasi dengan mengambil contoh tentunya ya, karena bukan nggak mungkin, tapi hampir tidak mungkin kalau kita mengukur sensus semua pohon-pohon hutan dari ujung Aceh sampai Papua. Itu pekerjaan yang luar biasa, karena jadi kita pakai teknik pengambilan contoh atau sampling. Nah, di sana kita sampling, kita ukur pohonnya. Ada dua cara juga pengukuran lapang ini. Pohonnya kita datang ke lapang, pohonnya ditebang, kita timbang di lapangan. Nah, itu kemudian itu dapat berat karbonnya nanti. Cara yang kedua itu kita inventarisasi biasa. Kita ukur diameter Hmm. pohon dan tinggi pohon. Nanti ada persamaan alometrik nih yang telah dibangun dari berbagai hasil penelitian. Tinggal masukkan ke persamaan itu, dapat karbonnya. Nanti dikalikan dengan luasan hutan Iya. yang ada. Kira-kira begitu sederhananya. Artinya Nggak tetap susah kok, Mas. perlu perlu ya, tapi perlu artinya ada orang pelatihan dan memang memiliki keahlian khusus ya untuk menghitung karbon ini gitu ya. Ya, kira-kira begitu pengalaman. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang sering gitu atau memang pekerjaannya di hutan, teknik inventarisasi itu tidak Ya. tidak aneh sih sebenarnya. Hmm. Sama saja sebenarnya, hampir sama, tapi tentunya ada sedikit penyesuaian, karena pengukuran karbon biasanya yang saya tahu itu ada selain dari pohon juga ada Ya. yang namanya karbon pool. Simpanan Hmm. karbon itu ada dari tumbuhan bawah juga, ada dari akar juga, ada dari
tanah, kemudian dari kayu-kayu mati dan serasah-serasah di hutan itu semuanya sumber karbon juga. Jadi Karbon. memang ya bagi teman-teman yang biasa inventarisasi, saya yakin tidak sulit. Tapi ya mungkin ya memang sih butuh butuh lebih butuh uh, training tertentu pastinya Ya, bagi untuk yang memang memang belum terbiasa melakukan inventarisasi. Sebenarnya inventarisasinya mudah sih Mas. ya, Yang lebih jadi bukan kendala sih tantangannya ya menuju ke lokasinya itu biasanya. Karena ya yang namanya hutan ya. tidak selebar daun kelor apa tidak selebar lapangan parkir di kantor. Kalau itu sih tinggal Persepsi. koprol juga bisa menuju ke sananya biasa dan Ya, pulangnya ya. lagi ya itu yang ya sebenarnya ngukurnya sih ya simple ya. Nggak bukan ya tidak ada yang itu ya, ilmu inventarisasi biasa. Karbon bisa dijual ya, Mas? Menurut skema eh, karbon Ya. bisa ada Hmm. harganya. Ya skemanya bermacam-macam yang setahu saya Mas ada yang bisa dijual, ada yang bisa di uh, apa namanya exchange gitu atau Ya. ditukar ya macam-macam. Tapi skemanya bisa. Soalnya ini ada di pertanyaan berikut ini dari akun IG Mm-mm. kff.forda. Mm-mm. Katanya begini, kalau ada petani punya hutan atau kebun, Oke. bisa nggak jualan karbon mereka katanya? Ya, ada di kehutanan itu dikenal gini Pak, ada apa Ya, namanya semenjak karbon ini jadi banyak apa perhatian dunia bahwa jadi semangatnya adalah bagaimana emisi ini kemudian ditekan atau diturunkan. Dan dari kehutanan ini dikenal kegiatannya ada REDD Plus nih, ya, Reducing Emission from Deforestation and Degradation. Nah, jadi secara secara sederhana begini, apabila terjadi penurunan atau apabila terjadi emisi. Nah, kemudian emisi ini kita turunkan. Dari apa yang kita turunkan itu kemudian menjadi capaian penurunan emisi keberhasilannya. Nah, ini capaian ini kemudian diberikan insentif. Ini maksudnya dikenal itu result based payment. Jadi insentif berdasarkan keberhasilan penurunan emisi. Nah, kira-kira skemanya seperti itu. Nah, menanggapi pertanyaan tadi, kalau ada ya, petani punya kebun, bisa nggak atau punya hutan, bisa nggak dijual? Nah, berdasarkan skema skema tadi, Pak, REDD ini itu ya. terlebih dahulu ada kita buktikan dulu ada penurunan emisinya nggak gitu. Penurunan emisi, misalkan dari satu titik itu ada ternyata terjadi emisi nih. Nah, sementara kemudian si petani melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengurangi emisi, penanaman, menjaga hutan. Nah, kalau sudah bisa dibuktikan ini, itu nanti bisa mendapatkan skema tadi, result based payment. Nah, memang, nah terus terang sebenarnya yang lebih bisa menjawab teman-teman dari PP ini Pak, dari pengendalian perubahan iklim. Artinya apakah mekanisme ini kemudian sudah sejauh mana perkembangannya? Karena setahu saya begini, itu tentunya harus punya payung payung regulasinya, payung hukumnya sehingga itu Ya. bisa diacu. Kemudian dari pelaksanaannya pula, kalau misalkan dari result based payment tadi, bagaimana pengaturan paymentnya gitu dari kelembagaannya, misalkan dari penurunan emisi yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian ini melalui proses verifikasi dulu nih, ada metodenya, data yang dipakai dan sebagainya, kemudian ini ada diregistrikan dulu, didaftarkan dulu. Setelah ini kemudian
memperoleh result based payment, misalkan dari negara-negara yang ingin memberi payment. Kemudian dari payment yang ini turunnya kemana nih? Apakah langsung ke masyarakat? Apakah melalui Kementerian Keuangan dulu? Apakah dari misalkan dari PLU atau di Kementerian KLHK dulu? Apakah ke pemerintah daerah dulu? Nah, ini eh, kelembagaan atau tata kelola atau ini tentunya harus kita gawangi dengan peraturan yang baik pula agar menjaga semua pihak stay di koridornya, masing-masing mendapatkan hak yang sesuai begitu. Berarti kelembagaan atau Kira-kira tata itu. kelolanya belum berjalan dengan baik barangkali ya, kalau dilihat dari. Nah, makanya terus terang nanti bisa mohon dikonfirmasi lah dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Tapi yang Ya. saya ketahui begini, dari fase beberapa tahun ke belakang itu kan fase persiapan untuk REDD Plus. Sekarang adalah fase implementasi. Nah, pada fase persiapan tadi sudah dibangun nih Mas Bugi. Sudah Ya. dibangun bagaimana peraturan, kemudian metodenya, bagaimana dari ada standar nasionalnya, semua pilar-pilar ini sudah dibangun untuk kesiapan implementasi REDD Plus. Nah, untuk itu kemudian setelah menjadi implementasi, yang saya bayangkan kemungkinan perlu, yang saya tahu ya, perlu juga payung regulasi lagi. Nah, saya juga kemarin sempat terlibat dalam beberapa pertemuan dengan Dirjen PPI untuk membahas tentang peraturan atau ini tentang registri nasional tentang perubahan iklim. Saya yakin masih berproses terus. Ya. Ini. Artinya aim-nya atau tujuannya bagus ya, apalagi kita untuk bagaimana karbon itu bisa dimanfaatkan baik oleh yang dalam tanda petik memilih hutan dan yang tidak untuk menjadi suatu nilai yang bermanfaat bagi semua pihak gitu ya mungkin ya. Nah, kalau misalnya ini ternyata tanpa terasa kita punya waktu masih 15 menit lagi, sekitar 15 menit lagi. Ada beberapa hal yang masih muncul ini pertanyaannya tentang bagaimana nilai karbon itu berubah, kemudian apa yang disebut biomasa dan emisi. Nah, itu katanya masih ada yang belum belum jelas di situ. Coba Mas secara singkat silakan. Biomasa itu adalah pada definisinya ini bobot hidup yang diukur dalam satuan berat kering. Jadi gini, analoginya nih Mas Bugi, si pohon Ya. ini kan kita ngomong biomasa pohon misalnya. Ya. Kayak saya sampaikan tadi, pohon itu hidup nih. Dia bernafas, dia makan, minum nggak ya? Ya mungkin maksudnya dia bernafas, dia makan, punya nutrisi, badannya Ya. berkembang nih, diameter makin besar, makin tinggi. Nah itu hidup. Nah itu bobot hidupnya itulah biomasa. Sama disamakan seperti kita lah, misalkan manusia nih Ya. makan, hidup, berkembang tinggi. Nah, Ya. ini biomasa ini bobot hidup kita nih. Tapi biomasa dalam di tumbuhan ini biasa diukur dalam berat kering. Nah, artinya bobot hidup ini tidak sama unsur airnya gitu. Nah, jadi bobot hidup adalah bobot yang biomasa ini bobot hidup yang diukur tanpa air. Nah, itu Ya. adalah biomasa. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, Ya. kemudian emisi. Emisi itu pengertiannya bahwa emisi itu emit. Emit itu apa ya bahasa Inggrisnya, memancar atau ya. Jadi emisi ini adalah istilah yang digunakan nih untuk menggambarkan adanya gas rumah kaca yang terlepas karena proses kehilangan dari satu sumber Ya. gas rumah kaca itu, jadi mengemisi, dia melepaskan gas-gas rumah kaca keluar begitu. Nah, Ya. itu tentang emisi. Kemudian
apa tadi, nilai Nilai karbon yang karbon. berubah Ya, ya. Nah, ya, nilai karbon ini itu tadi apa? Biasanya di semakin makanya pohon ini tentunya hidup. Ya ya. semakin berdasarkan perhitungannya itu dari misalkan kita pakai persamaan yang menghubungkan antara diameter dan biomasa atau karbon dari pohon. Tentunya semakin besar pohon, semakin bertambahnya besarnya, maka dia akan terus banyak menyimpan karbon di dalamnya nih dari Iya. proses dia makan, dari proses dia fotosintesis, menambah nutrisi. Nah, tentunya nilai karbon pada satu pohon misalkan itu akan bertambah seiring Nah, seiring dengan pertumbuhannya. Kira-kira begitu, Mas Budi. iya. Nah, terus kemudian ada lagi pertanyaan, kalau nilai karbon itu bagaimana dia bisa digunakan untuk perbaikan pengelolaan hutan kita nih? Nah, ini menarik nih Mas. Gimana Mas Doni? Ya, saya memandangnya begini, Mas Budi. Ya. Segala perhitungan emisi karbon, segala perhitungan berapa banyak potensi karbon di dalam hutan kita ini, sebenarnya ini bagi saya adalah kesempatan buat kita untuk melakukan berbagai perbaikan, Hmm. perbaikan dalam pengolahan hutan kita. Nah, dari ilmu kehutanan yang kita peroleh, setidaknya ada dua nih manfaat hutan nih dulu. Ada Ya, manfaat yang tangible dan intangible nih dulu. Ya, ya, tangible itu yang nyata, yang bisa dilihat ini seperti kayu. Intangible tadi seperti tadi potensi oksigen. ya. Sekarang ini potensi karbonnya. Karbon. Bisa ada kenyamanan, ada keindahan. Nah, seiring berkembangnya teknologi nih. Nah, kemudian ini yang manfaat yang intangible tadi ini bisa kita ukur sekarang. Nah, dengan metode yang ada. Sekarang ini yang terjadi adalah pengukuran potensi karbon. Ya, Kita mungkin beberapa tahun ke depan potensi intangible lain yang bisa diukur. Misalkan oksigen. Siapa tahu nanti lebih berorientasi ke potensi oksigen dari hutan misalkan. Nah, kemudian seperti contohnya waktu terjadi kebakaran hutan dulu, asapnya sampai ke ya. negara tetangga nih misalkan. Iya, tuh, Nah, betul. ini tentunya secara logika nih, oksigen yang dari pohon-pohon tadi ini barangkali larinya ke negara tetangga semua tuh. Hmm. Jadi barangkali itu bisa jadi potensi oksigen menambah devisa mungkin. Bisa. Iya, Atau iya. nanti ada potensi keindahan, kenyamanan ini bisa di kuantifikasi mungkin nanti setelah beberapa tahun ke depan. Misalkan dari kenyamanan yang dihasilkan dari hutan itu kemudian membuat orang jadi nggak stres, bekerja jadi bagus, produktivitas meningkat dan sebagainya. Ya, Nah, apa yang saya maknai itu juga itu, Pak. Jadi potensi karbon itu adalah salah satu potensi hutan kita selain potensi kayu. Ini yang kemudian sekarang sudah bisa dikuantifikasi yang dimiliki oleh hutan kita. Nah, ini potensi yang dimiliki hutan ini tentunya jika digunakan sebagai dasar penentuan pengelolaan perbaikan pengelolaan hutan kita ini bisa digunakan, Pak, menurut saya. ya, Karena itu adalah potensi dari hutan dan kehutanan kita. Saya kira betul. begitu. Jadi itu tadi mungkin ini ada masukan juga dari Pak Jati terkait dengan apa yang kegiatan yang tadi berlangsung di pagi hari, bahwa menurut Pak Jati tadi pagi sudah dilakukan konsultasi publik rancangan tentang instrumen nilai ekonomi karbon yang akan ditetapkan dengan Perpres atau peraturan presiden. Jadi nanti Nah, katanya Pak Jati, baiknya nih Mas Doni sebagai pakarnya di P3 terkait dengan perubahan iklim karbon dan sebagainya, silakan memberi masukan terhadap draft tersebut. Ya mungkin nanti akan dikoordinir oleh kantor untuk biar bisa dibahas secara intern barangkali ya. Mas, ya, ternyata ya. kita cuma waktu nih tinggal 5 menit lagi. Oh, Padahal masih banyak yang wow. akan dibicarakan, termasuk pertanyaannya kayak tadi penyampaian apa gas asap sampai ke negara tetangga, kan itu rupanya sesuai dengan komentar dari KFF Forda di bawah ini. Dia bilang
emosi Oh ya? gas rumah kaca katanya. Jadi mungkin kalau ngirim asap kan kita jadi emosi gitu ya. Tapi memang Ya, terkait dengan talk show kita di Berisik sore ini tentang perubahan iklim dan kita banyak sekali ya Mas yang dari paparan ya, Mas tadi apa yang bisa kita lakukan, bisa kita perjuangkan, bisa termasuk sampai bagaimana karbon itu bisa digunakan untuk merencanakan perbaikan pengelolaan hutan di ya, Indonesia khususnya ya. Nah, untuk wrap up nih terakhir ada ya. apa? Sebagai narasumber yang dengan topik perubahan iklim dan kita apa yang Mas Doni bisa sampaikan untuk kita semua sebagai wrap up atau closing statement dari Mas Doni untuk sore kali ini. Silakan Mas Doni. Ya, Bapak Ibu, teman-teman berisik, sahabat berisik, Mas Bugi, dari saya memaknai perubahan iklim adalah sebagai update status bagaimana kondisi lingkungan kita, lingkungan bumi kita. Nah, bumi kita ini, saya ingat lagu God Bless yang rumah kita. Nah, itu Ya, ya, ya. bumi ini kita anggap kita kan tinggal di di bumi yang sama. Nah, ini seperti di rumah kita, kalau misalkan ada atap yang bocor, ada eh, yang berantakan, yang kotor, tentunya kita bersihkan, kita sapu. Nah, perubahan iklim bagi saya ada memaknainya ini kondisi rumah kita nih yang perlu perbaikan, perlu pembersihan. Nah, itu bisa kita lakukan bersama sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Menurut saya semua kegiatan kita yang berhubungan dengan penghematan listrik, penghematan energi, bijak dalam pengolahan plastik, pengolahan kertas, semuanya itu adalah upaya kita dalam membuat bumi kita lebih baik lagi, rumah yang lebih nyaman untuk kita tinggali. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Doni. Ini sayang sekali memang dialog menarik ini hanya dibatasi oleh waktu yang membuat kita kecewa. Jadi seperti kata KFF Honda, emosi ke semua kaca. Tapi semoga emosi kita ini bisa bermanfaat positif ya untuk Ya, memperbaiki segala perilaku kita untuk bagaimana mencegah yang negatif tidak muncul. Nah, terima kasih sekali lagi Mas Doni atas kesediaannya dan sebelum saya akhiri saya menyampaikan informasi tentang Next Berisik untuk dua jam ke depan, yaitu yang bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Puslitbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, yaitu Pak Hoirul, yang akan membawakan materi tentang PUI. Itu PUI itu adalah ciri khas dari P3CP, apa yang sudah menjadi achievement, dan apa kira-kira tantangan ke depan akan, dan yang didampingi oleh host yaitu Ibu Nurul Silva. Jadi demikian dari kami, sekali lagi terima kasih Mas Doni, kepada para pemirsa kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kesilapan kata, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita berjumpa di Berisik 2 minggu ke depan bersama narasumber kita yang lain. Terima kasih Mas Doni, terima kasih semua dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Bugi, terima kasih Sobat Berisik semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih.